Ada sesuatu yang mencurigakan di kolam air panas yang ada di hotel ini. Setelah dilihat-lihat oleh ketiga pemuda ini, ternyata ada jasad yang mengambang di kolam tersebut. Si Pirang pun mengangkat handuk yang menutupi kepala jasad itu dan bagai tersambar petir di siang bolong. Ternyata itu tubuh kakeknya si Pirang. Koko pun langsung histeris karena memang ada banyak kejanggalan di hotel ini. Si Pirang yang masih tak yakin ingin melihat lagi, tapi ketika berdiri ia malah menyenggol Koko, sehingga Koko pun malah kecebur ke dalam kolam. Koko yang ketakutan pun panik dan berusaha berlari ke pinggir dan si Kiki mengulurkan tangan mau membantunya. Si Pirang sibuk ingin menarik tubuh kakeknya dengan jaring. Di tengah kehebohan itu si Kiki malah tergelincir dan juga ikut nyebur ke dalam kolam. Koko yang kepalanya kini masuk ke air melihat di saluran air ada rambut yang keluar dari sana. Dan si Koko pun berteriak di dalam air. Sementara itu si Pirang berhasil mengangkat handuk dari kepala si kakek dan tiba-tiba terlihat mata si kakek terbuka membuat si Pirang jadi shock. Dan Koko pun berdiri dengan rambut yang nyangkut di kepalanya. Kiki dan Koko menarik si Pirang untuk segera pergi. Namun ketika akan masuk, tiba-tiba si nenek muncul. Koko yang sudah yakin kalau si nenek pastilah hantu juga akan menyerang si nenek dengan patung burung bangau yang ia dapat dari kolam. Setelah itu si Koko juga mengeluarkan jurus tinjuan halilintarnya dan akhirnya ditutup dengan lompatan sang rubah yang menimpuk si nenek. Setelah semua kehebohan itu, ternyata semua itu hanya salah paham saja karena si kakek mengambang di air bukan karena dia sudah meninggal, tapi ia sedang melakukan terapi di dalam air. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan suara bel pengunjung dari bagian resepsionis. Ternyata yang datang adalah temannya si Pirang. Gadis itu sejak kecil menyukai si Pirang, jadi kemanapun si Pirang pergi pasti gadis ini akan mengejarnya. Gadis itu pun marah karena si Pirang tak pernah mengangkat telepon. Tentu saja si Pirang bingung karena ia tak pernah menerima telepon. Tapi tiba-tiba si Pirang teringat kalau selama ini telepon di kamarnya selalu berdering. Dan ternyata itu semua adalah ulah gadis ini. Ketika tengah malam telepon berdering, yang terdengar hanya gemerisik saja. Yang ternyata gadis itu menelpon di tengah hujan. Dan yang terakhir saat ketiga pemuda ini mengangkat telepon di kamar dan ternyata gadis itu yang menelpon sambil menangis. Tapi dikira mereka itu suara hantu. Ternyata misteri telepon di kamar si Pirang yang sering berdering sendiri terjawab sudah. Sementara itu ketika di kamar tampak si nenek sedang menjahit sesuatu sambil bicara kalau ia sudah semampunya mencegah mereka pergi. Tapi kalau mereka mau pergi lagi entah bisa ditahan lagi atau tidak. Tiba-tiba saja terlihat sesuatu yang dijahit si nenek miring dan tampak rambut yang menyembul dari balik pintu. Nenek pun memperbaiki posisinya lagi. Entah apa yang sedang disembunyikan nenek di dalam kamarnya itu. Pada malam hari saat Kiki dan Koko mau menuju ke kamar, tiba-tiba Kiki berhenti dan mendengar sesuatu. Tak lama mulut Kiki dibekap